Shalom, selamat pagi dan selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan hari ini renungan yang akan kita bawakan adalah hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Mari kita melihat seputar kejadian saat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tentang kematian Tuhan Yesus. Sebelum penyaliban dan kematiannya, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati, dia akan menderita, dan dia akan bangkit. Markus 9 ayat 31 mengatakan, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nubuat tentang penderitaan Yesus sudah diberitakan sejak perjanjian lama. Bahkan Yesus sendiri berulang-ulang mengatakan kepada para murid-muridnya. Perkataan Yesus berkuasa dan para murid percaya. Mereka sangat dekat dan intim dengan Tuhan, dan mereka sudah mengalami dan melihat kuasa Allah bekerja di dalam Tuhan Yesus. Tetapi ketika apa yang dikatakan Yesus tentang penderitaan, kematian, dan tentang kebangkitannya, ternyata para murid tidak begitu saja percaya pada saat kematian Tuhan Yesus. Mereka merasakan mengalami saat-saat yang kelam ketika Yesus ditangkap, disalibkan, dan dikubur. Mereka terkejut. Murid-murid tercerai-berai, mereka kecewa, merasa terpuruk, dan mengalami masa-masa yang kelam. Mengapa? Padahal Tuhan sudah mengatakan sebelumnya. Mengapa mereka kecewa? Karena mereka lebih fokus kepada nubuat tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias. Mesias yang akan menjadi raja, yang akan membebaskan dan memulihkan keadaan mereka yang terjajah. Mesias yang akan mengembalikan mereka kepada kejayaan masa lalu, kejayaan Israel. Itulah fokus mereka. Mereka lebih fokus kepada hal-hal yang luar biasa yang Allah janjikan. Dan mereka melupakan perkataan-perkataan bahwa akan ada masa sulit, ada penderitaan sebelum kerajaan Allah dinyatakan atas mereka. Ketika Yesus bangkit, seharusnya mereka menjadi sukacita, seharusnya mereka gembira. Tetapi ternyata pun juga mereka tidak begitu saja percaya. Pada satu ketika setelah Yesus bangkit, lalu Yesus berjalan dan berjumpa dengan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, mereka sedang bercakap-cakap. Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 21. Jadi mereka muram. Padahal Yesus sudah bangkit. Mereka berpikir tidak mungkin terjadi kebangkitan, tidak mungkin Yesus hidup. Murid-murid tidak percaya, bahkan Thomas pun mengatakan bahwa dia hanya akan percaya kalau dia sudah betul-betul melihat, bahkan sudah mencucukkan jarinya ke tangan Yesus yang terpaku. Jadi itulah murid.
Saat kematian, salib, kematian Tuhan, mereka kecewa. Saat Yesus bangkit, mereka pun tidak begitu saja percaya, tidak antusias. Lalu bagaimana dengan kita? Ternyata kita pun sering seperti murid-murid di dalam mempercayai Alkitab, kita lebih fokus kepada janji-janji berkat. Kita senang dengan janji-janji, kita senang dengan iman yang mengatakan kita lebih dari pemenang. Kita senang dengan janji hidup berkelimpahan, dan kita senang dengan Yesus yang membuat mujizat. Itulah kita. Kita tidak banyak membaca dan merenungkan peringatan-peringatan Alkitab tentang masa-masa sulit dan salib yang harus dilalui oleh anak-anak Tuhan. Itulah kita. Sekali lagi, ketika Yesus bangkit di hari yang ketiga, berita sukacita yang seharusnya disambut seperti gembala menyambut kelahiran Yesus, ternyata para murid tidak begitu saja percaya. Thomas bahkan tidak percaya sebelum ia melihat luka di paku tangan Yesus. Yohanes 20 ayat 25. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Itulah perkataan Thomas. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi, di dalam kehidupan kita sering sekali seperti para murid. Kita lambat untuk percaya. Sering sekali kita tahu dan hafal ayat-ayat sebatas pengetahuan di kepala, tetapi firman tidak menyatu di dalam batin. Dan ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, bukannya kita introspeksi diri, bukannya kita hidup di dalam pertobatan dan kerendahan hati, tetapi kita sibuk untuk mencari-cari ayat nats yang mengatakan hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat, dan nubuat-nubuat yang hebat. Itulah kita. Lalu yang selanjutnya, di dalam membaca Alkitab, kita lebih fokus kepada isi Alkitab tentang berkat dan berkat dan berkat. Dan berkat yang kita pikirkan sering sekali bicara tentang materi, tentang hal-hal jasmani. Kita bicara tentang hal-hal yang hebat. Demikianlah kita. Kita tidak mencari-cari dan kita tidak senang dengan berita pertobatan dan kerendahan hati. Kita tidak memikirkan salib yang harus dipikul, pengorbanan yang harus kita bayar. Bapak, Ibu, Saudara, teguran dan disiplin Allah adalah berkat untuk kita. Kalau kita bicara berkat dan berkat, jangan hanya bicara materi, jangan hanya bicara jasmani. Teguran Allah, disiplin Allah adalah berkat buat kita. Bahkan penderitaan karena setia kepada Tuhan Yesus adalah berkat juga buat kita. Kitab Filipi 3 ayat 10. Yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bapak, Ibu, Saudara, nats ini tidak populer buat kita. Kenapa? Sekali lagi, kita seperti para murid yang senang berbicara tentang hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, sebatas materi, jasmani. Tetapi kita tidak mencari kehendak Allah. Kita tidak mencari apa yang sebetulnya Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, para murid berbicara, para murid berpikir tentang Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa yang Allah maksudkan adalah bahwa manusia harus terbebas dari dosa, dari hutang dosa, dari penderitaan karena hutang dosa manusia. Para murid tidak mengerti
tentang kerajaan Allah yang Yesus nyatakan. Lalu Alkitab mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dalam masa-masa saat ini kita harus di rumah, kita tidak boleh keluar dari rumah, kita harus menjaga segala sesuatu karena pandemi, karena wabah yang sedang ada di dalam dunia, di tengah-tengah kita. Mari kita belajar bahwa Allah mengizinkan ini semua terjadi untuk maksud-maksud Allah, bahwa Allah punya rencana buat kita, dan rencana Allah itu sering tidak terpikirkan oleh kita. Oleh karena itu mari kita tetap semangat, mari kita bangkit, kita percaya ada janji Allah, kita percaya ada rencana Allah yang mungkin kita tidak mengerti saat ini, tetapi percayalah bahwa Allah baik, bahwa Allah senantiasa baik, dan janjinya itu adalah ajaib buat kita. Hanya mari saja kita tidak memikirkan dengan cara kita, dengan pikiran kita, tetapi kita mencari Allah dan kita serahkan kepada Allah. Sekali lagi, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun yang mungkin kita lihat, yang kita hadapi hari-hari ini berbeda dengan apa yang kita inginkan, tetapi percayai Allah. Allah tidak pernah berdusta. Percaya kepada Allah. Allah tidak pernah salah untuk kita. Dia adalah Allah, berdaulat atas kita, dan Dia pasti menginginkan yang baik. Dia merencanakan yang baik buat kita. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Oleh karena itu bersukacitalah, bangkit dan bersukacitalah. Yesus sudah bangkit dan kita bangkit. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga untuk rencanamu, untuk apa yang Tuhan izinkan atas kami. Kami bersyukur. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anggota kerajaan Allah. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kami bersukacita, kami bersemangat dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini, dan sekali lagi selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan bangkit. Terima kasih. Shalom.